Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan anggota Asosiasi Umum 15 dan saya sendiri Tamat Saragi 19 dan Syafira Temana 15 kondisi. Pada hari ini kami akan membahas mengenai analisis dampak lingkungan pada PT Housing Pabrik Subang. Oke, kita masuk ke dahulu. Pada detik ini analisis ini merupakan hasil studi mengenai dampak usaha kebijakan terhadap lingkungan tersebut. Nah, studi Anda ini dilakukan sebelum kebijakan pembangunan. Dan waktu yang cukup lama. Dari akan menunjukkan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan hidup. Nah, maka dari itu penyusunan studi Anda ini dilaksanakan secara bersama dengan penyusunan studi kelayakan. Nah, hasil dari studi Anda ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan kegiatan pembangunan pada PT Housing di Kabupaten Tuban. Selanjutnya, ruang studi. Pada ruang studi kasus ini ialah PT Housing Indonesia yang berada di Kabupaten Tuban dengan luas area sebesar 8 hektar yang terletak pada Desa Kalanglo, Kecamatan Seret, Kabupaten Tuban. Dengan batas wilayah studi yang mana terdiri dari beberapa wilayah merupakan desa satu urut, yaitu Desa Karanglo, Penandang, dan Sumberharum. Oke, selanjutnya ada satu lagi. Ruang terjadinya sebaran dampak-dampak yang diperkirakan timbul dengan adanya rencana pembangunan PT Indonesia Tuban ini mengikuti masing-masing model lingkungan, di mana proses alami migrasi dan tersebut diperkirakan melalui dua besar. Nah, pada tabel samping, kegiatan komponen lingkungannya bisa kita lihat itu seperti kualitas udara, kelingkungan, ruang tanah, dan lahan. Nah, di situ juga ada indikator dari mana dampak tersebut pada tahap konstruksi. Oke. Selanjutnya, data sosial ini merupakan ruang di mana sekitar rencana pembangunan industri semen ini ada tersebut. Tindakan kelangsungan dari proses sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu sesuai dengan proses dinamika sosial. Nah, pada kasus ini disampaikan pula dari data sosial itu berefek pada lapangan kerja, perekonomian, dan sosial budaya. Nah, pada komponen ini di mana bisa dikatakan lapangan kerja wilayah sekitar provinsi ini akan memberikan dampak yang lumayan positif. Namun pada sisi sosial budayanya dapat berdampak seperti misalnya persepsi buruk dan kecemasan warga terhadap pembangunan industri tersebut. Selanjutnya masuk ke RKL yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai tentang rencana pengelolaan lingkungan hidup atau biasa disebut dengan RKL. Dalam rangka pengembangan pabrik PT Holcim Tuban ini dimaksudkan sebagai arahan dalam penentuan langkah-langkah yang dilakukan dalam menangani lingkungan serta memberikan gambaran yang jelas mengenai batas kewenangan dalam kemampuan perusahaan dalam membuat kebijaksanaan lingkungan sehingga dapat membantu dalam mengantisipasi serta menekan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif yang diperkirakan akan muncul sedini mungkin. Baik, ini kita mengambil contoh salah satunya dari tahap konstruksi. Yang pertama ada gangguan lalu lintas. Nah, sumber dampaknya ini yakni mobilisasi tenaga kerja, mobilisasi alat berat dan material konstruksi.
untuk indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup, tidak terjadi kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi PT Holcim Indonesia. Kemudian bentuk pengelolaan lingkungan hidup yakni pemasangan rambu lalu lintas, warning light, dan batas kecepatan kendaraan. Kemudian ada penempatan flagman atau petugas pengatur pada pintu keluar masuk, ada mobilisasi kendaraan pengangkut alat berat, dan material dilakukan pada jam tidak sibuk. Kemudian ada juga koordinasi dengan instansi terkait. Kemudian periode pengelolaan lingkup hidup ini selama tahap konstruksi bila menunjukkan kemacetan di sekitar lokasi pantau. Kemudian yang kedua ada timbulnya kesempatan kerja. Untuk sumber dampaknya yakni mobilisasi tenaga kerja terhadap konstruksi. Untuk indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup, tingkat penyerapan atau penempatan tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang terdapat di wilayah studi. Untuk bentuk pengelolaan lingkungan hidup yakni dengan memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal yang berasal dari masyarakat sekitar sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan menginformasikan secara terbuka untuk lowongan. Kemudian untuk periode pengelolaan lingkup hidup itu selama kegiatan mobilisasi tenaga kerja tahap konstruksi berlangsung. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yakni tentang Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup atau RPL. Nah, dokumen kegiatan ini yakni merupakan pengembangan pabrik dari perusahaan sendiri, dimaksudkan sebagai arahan dalam memantau langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pengelolaan lingkungan serta memberikan gambaran yang jelas mengenai batas kewenangan dan kemampuan dari perusahaan dalam membuka kebijakan lingkungan. Nah, kita juga ambil beberapa contoh, yakni dari tahap konstruksi juga, sama jenis dampak yang timbul, ada gangguan lalu lintas untuk indikatornya sendiri, yaitu berdasarkan tingkat keluhan masyarakat terhadap gangguan lalu lintas akibat adanya mobilisasi kendaraan konstruksi, pengukuran berdasarkan kenaikan nilai derajat kejenuhan. Untuk sumber dampaknya yakni mobilisasi tenaga kerja, mobilisasi alat berat dan material konstruksi. Untuk metode pengumpulan analisis data, yakni menggunakan pengamatan lalu lintas deskriptif maupun kuantitatif seperti traffic counting dan mengukur kecepatan kendaraan. Untuk waktu dan frekuensi selama tahap konstruksi bila menunjukkan kemacetan di sekitar lokasi dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali. Pelaksana sendiri dari perusahaan PT Holcim, pengawas dari DLHJ Kota, kemudian pelapor dari DLH Kota, DLHK Provinsi. Untuk yang kedua yakni timbulnya kesempatan kerja. Tingkat penyerapan atau penempatan tenaga kerja dibandingkan jumlah pencari. Untuk sumber dampak, mobilisasi tenaga kerja tahap konstruksi, metode pengumpulan dan analisis data yakni wawancara dengan aparat kelurahan atau desa tokoh masyarakat. Untuk waktu dan frekuensi yakni selama masa konstruksi berlangsung setiap melaksanakan rekrutmen tenaga kerja konstruksi. Untuk pelaksana dari perusahaan sendiri yakni PT Holcim Tuban, pengawas aparat kelurahan, untuk pelapor DLH Kota dan DLK Provinsi. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah evaluasi dampak penting. Penentuan dampak lingkungan dapat dilakukan dengan menganalisis atau dipikirkan. Metode yang digunakan kali ini dalam evaluasi merupakan evaluasi dampak untuk metode matriks. Tabel tersaji dalam bagian RKL dan RPL. Berikut ini merupakan tabel kriteria evaluasi dampak yang digunakan untuk menentukan dampak besar dan penting kegiatan. Oke, next. Selanjutnya adalah kualitas udara pada kegiatan pembersihan lahan. Yang pertama yaitu jumlah manusia yang terkena dampak. Masyarakat yang berada pada sekitar proyek dapat terkena dampak negatif dari penurunan kualitas udara seperti debu yang berterbangan ke udara akibat kegiatan pembukaan lahan besar sehingga dari kriteria ini. Dampak gangguan kualitas udara dinilai besar yakni M4 dan penting di 3 seperti pada tabel yang tersaji tadi. Kemudian yang kedua, luas wilayah persebaran dampak. Luas wilayah yang terkena dampak gangguan dari
kegiatan pembukaan lahan terhadap kualitas udara tidak meluas dan hanya di sekitar lokasi pabrik. Kriteria ini mendapatkan nilai untuk kualitas udara sebesar M3 dan penting I3. Oke, next. Kemudian yang ketiga yaitu intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Dampak negatif dari kegiatan pembukaan lahan terhadap dampak kualitas udara bersifat sementara dan berakhir jika pembukaan lahan selesai. Sehingga dari kriteria ini dinilai kecil M2 dan cukup penting I2. Kemudian yang keempat yaitu banyaknya komponen lain yang terkena dampak. Dampak kualitas udara mempengaruhi manusia dan habitat yang ada di sekitarnya. Sehingga dari kriteria ini dampak gangguan kualitas udara dinilai kecil M2 dan cukup penting I2. Kemudian yang kelima yaitu sifat kumulatif. Dampak kualitas udara tidak bersifat kumulatif karena hanya bersifat sementara. Sehingga dari kriteria ini dampak kualitas udara baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada Ya, sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.